Halo semua, salam hebat rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pembelajar semua. Jumpa lagi dengan saya, Yosef Hilarius Timupera, dalam rangkaian materi kuliah memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Kali ini kita akan bicara mengenai apa itu negara dan karakteristiknya. Kita akan mengenali tipologi dan karakteristik negara. Rekan-rekan semua, negara atau pemerintah ini seringkali menjadi dilema karena dalam karya akademik mahasiswa, negara atau pemerintah ini paling banyak disoroti. Ya, negara kurang optimal dan sebagainya dan sebagainya. Namun kalau kita lihat di hal yang sama di karya akademik mahasiswa, kita semua ya di kampus juga banyak menulis, rekomendasi kita juga banyak mengarah ke negara. Ya, jadi negara ini dibenci tapi sekaligus sangat disayang. Nah, negara ini adalah salah satu dari 3 pilar pembangunan yang menjadi kerangka analisis dalam memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Ya, negara, state, society, masyarakat, dan sektor swasta yang distilahkan dengan market. Nah, kerangka triangulasi 3 hal ini yang kemudian menjadi fokus analisa dari kuliah ini, sehingga state perlu kita kenali dulu di awal. Apa itu negara? Siapa itu negara? Apa yang perlu kita pahami? Tentu kita akan memahami tipologi dan karakteristik negara dalam konteks relasinya dengan korporasi maupun dengan society. Ya, kemudian kita akan memahami juga bagaimana dinamika peran negara di dalam konteks struktur pemerintahan seperti otonomi daerah, dan juga konsekuensi dinamika peran negara dalam interaksi global. Apa itu negara, rekan-rekan semua? Negara itu adalah sebuah entitas yang memiliki beberapa unsur penting secara internal maupun eksternal. Secara internal, negara harus memiliki wilayah atau teritori, wilayah kekuasaannya. Kemudian negara harus memiliki rakyat atau warga negara. Ini paling sering digunakan kalau kampanye. Negara juga harus memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, berdaulat ini ada kaitannya dengan unsur eksternalnya. Negara harus memiliki pengakuan ya dari pengakuan kedaulatan dari negara lain ya atau deklaratif, rekan-rekan semua. Nah, untuk melihat negara itu apa, kita juga melihat elemen negara menurut Mann. Mann melihat bahwa negara adalah seperangkat institusi yang terdiferensiasi dan didukung oleh perwujudan personel. Negara juga memiliki elemen batas-batas wilayah teritorial. Kemudian negara memiliki elemen sentralisasi hubungan politik, dan negara juga memiliki elemen monopoli kewenangan dalam penegakan hukum. Jadi kalau kita mengacu pada penjelasan Mann ini, negara adalah seperangkat institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dalam batas teritorial tertentu, didukung oleh instrumen kebijakan dan instrumen untuk birokrasi, untuk kemudian menegakkan hukum dan mencapai kesejahteraan. Negara juga sekaligus menjadi manifestasi dari hubungan kelompok-kelompok kepentingan di dalamnya. Ini kalau kita lihat, apa itu negara menurut Michael Mann. Menarik juga, karena Martin Husson menyajikan sebuah teori tentang dimensi negara. Negara dapat dilihat sebagai sebuah produk, dapat dilihat sebagai sebuah manifestasi, sebuah arena, maupun sebagai sebuah entitas aktor. Negara dapat dilihat dari berbagai sisi atau dimensi. Apa saja itu dan bagaimana penjelasannya? Pertama, negara bisa dilihat sebagai sebuah produk, rekan-rekan pembelajar semua. Negara adalah produk dari konflik kepentingan dan perjuangan kekuasaan yang diwarnai oleh dominasi. Jadi ini negara adalah sebuah produk dari kontestasi politik elemen-elemen di dalamnya. Negara juga menjadi manifestasi. Manifestasi apa? Manifestasi atau bentuk dari struktur dan fungsi segenap komponen yang ada di dalamnya. Negara juga manifestasi selain produk. Manifestasi dari struktur dan fungsi segenap komponen di dalamnya. Terlihat dari apa kalau mau lihat negara sebagai manifestasi, dimensi manifestasi? Birokrasi, fungsi birokrasi, struktur birokrasi, trias politika.
eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini memperlihatkan dimensi negara sebagai manifestasi. Negara juga arena, rekan-rekan pembelajar semua. Negara adalah arena bagi interaksi dari konflik atau komponen-komponen yang ada di dalamnya. Gitu. Negara juga dapat dipandang dalam dimensi aktor. Negara menjadi aktor atau organisasi yang memiliki pengaruh otonom. Dalam konteks apa? Dalam konteks kalau kita menganalisis interaksi antar negara dengan pilar pembangunan lainnya seperti masyarakat, society, civil society, atau sektor swasta. Nah, atau dengan negara lain. Nah, ini negara yang bisa dipandang sebagai aktor. Tergantung dalam konteks apa dan dalam dimensi apa kita menganalisis negara. Jadi cukup kaya sudut pandangnya. Kalau mengacu lagi pada Martin Husserl. Nah, di bagian kedua ini kita lihat sedikit, rekan-rekan pembelajar semua, tipologi dan karakteristik negara. Namun, tipologi dan karakteristik negara ini kita fokuskan dalam konteks karakteristik negara dalam relasinya dengan masyarakat, society, dan sektor swasta, ya, korporasi, market. Ada dua yang akan kita bahas di sini, tipologi menurut Evans dan menurut Rothbard. Evans secara sederhana membagi tipologi negara menjadi tiga, predatory, intermediate, dan developmental. Indikator yang digunakan adalah simple. Pertama, indikator kapasitas birokrasi. Kedua, ketergantungan pada figur elit. Dan ketiga, keterkaitan dengan kepentingan sektor swasta. Jadi atas dasar tiga indikator utama ini, dibagilah tiga tipologi negara menurut Evans. Predatory ini tipologi yang paling buruk, di mana kapasitas birokrasi masih sangat terbatas, sistem pemerintahan belum jalan mapan, sangat tergantung pada figur elit. Ya, ini Indonesia di awal-awal merdeka, itu predatory, masih cenderung predatory state kalau dalam kategori tipologinya Evans ini. Kemudian masih sangat tergantung pada figur elit, sehingga kepentingan sektor swasta bisa banyak masuk dalam konteks selingkuh dengan elit yang sangat dominan itu. Nah, sehingga elit negara sendiri menjadi predator bagi masyarakatnya, tidak mampu memberikan akses kesejahteraan. Ya, yang kedua tipologinya, rekan-rekan, di tengah ini adalah intermediate. Ini kapasitas birokrasi sudah agak baik, peran elit negara masih dominan, tapi sudah menurun. Tapi masih ada juga kemudian kepentingan-kepentingan pasar yang selingkuh dengan kepentingan elit atau pemimpin negara. Yang paling baik dalam tipologi Evans adalah developmental state. Developmental state ini adalah tipologi negara ideal di mana birokrasinya sudah baik, sudah mapan, sudah memiliki sistem yang jalan, tidak tergantung lagi pada elit atau pemimpin negara ya, atau aktor-aktor tertentu. Negara sudah bisa lebih independen dalam konteks interaksi dengan sektor swasta. Nah, mari kita lihat menurut Rothbard, teman-teman. Nah, Rothbard dalam bukunya When State Fails, itu membedakan negara-negara menjadi tipologi negara kuat, lemah, gagal, dan runtuh. Ada 4 tipologi dia. Indikator yang digunakan agak berbeda dengan Evans, yang kemudian menyoroti pada kapasitas birokrasi dan peran elit negara. Indikatornya adalah pada political goods, kemampuan negara itu, kemudian menyediakan kesempatan, rasa aman, menyediakan penegakan hukum yang baik, menyediakan akses layanan publik yang baik, ya, political goods. Nah, atas dasar itu dibedakan menjadi 4, negara kuat, lemah, gagal, dan runtuh. Mari kita lihat satu persatu secara cepat saja, rekan-rekan. Negara kuat atau strong states ini bisa kita jumpai pada negara-negara yang bisa menjamin kebebasan berpolitik, kebebasan masyarakat dalam berpendapat, ekonominya kondusif, lingkungan ekonomi usahanya kondusif, penegakan hukum baik, sarana prasarana publik berkualitas baik, dan layanan-layanan publik terpenuhi dengan kualitas dan kuantitas yang memadai pula. Negara-negara di dalam kategori ini, kalau boleh kita contohkan, Amerika Serikat, Jerman, Belanda, negara-negara di Swiss misalkan, Austria, dan sebagainya. Tentu masih ada beberapa lagi yang nanti bisa kita lihat lagi, ya. Nah, negara lemah ini lawannya nih. Negara lemah ini negara dengan ciri rasa aman tidak bisa dijamin, konflik banyak terjadi.
Sarana prasarana publik tidak bisa disediakan dengan baik ya, relatif terbatas, korupsi tinggi, privatisasi layanan publik terjadi, hukum tidak bisa ditegakkan. Negara-negara dalam kategori weak state ini, contohnya Fiji ya, Solomon, Filipina ya, tentu di dalam masa-masa tertentu ya, karena negara-negara ini kan juga berkembang. Ada masa-masa tertentu weak state cirinya. Ya Zimbabwe misalnya, Nepal, Sri Lanka, ini juga negara-negara lemah ya, berada di ambang kegagalan sebenarnya dari cirinya. Kemudian failed state. Failed state ini adalah kategori ketiga, ini lebih parah dari weak state. Intensitas konflik antar kelompok, antar elemen di dalamnya tinggi, tidak aman, ya layanan publik buruk, gitu. Nah, ini kualitas kebebasan berpendapat sangat di rem. Ini negara-negara failed ini Suriah, Irak, dan sebagainya. Paling ekstrim negara yang failed ini, ekstrimnya lagi disebut dengan negara runtuh, collapse state. Collapse state ini pokoknya konflik antar kelompoknya sangat tinggi, bahkan ada perebutan kekuasaan yang sangat tinggi. Mereka sering terjadi vacuum of power, aktor-aktor substate, ya misalnya pemberontak-pemberontak itu mengambil alih pemerintahan. Nah, tata kelola negara tidak teratur, apalagi kemudian akses layanan publik, infrastruktur publik, dan sebagainya. Kepastian hukum sangat rendah. Ya, nah ini ciri dari negara runtuh. Ya. Titik ekstrim parahnya failed state tadi. Ya, ini konteks tertentu pernah dialami ya, Somalia tahun 80-an, Libanon, Bosnia, Afghanistan tahun 90-an. Nah, itu rekan-rekan semua yang bisa kita lihat dari materi tentang state ini, sekilas saja, namun semoga memacu dan merangsang kita semua untuk mencari tahu lebih lanjut tentang entitas, karakteristik, dan arti penting negara dalam konteks relasinya dengan aktor-aktor pilar pembangunan lain. Salam sehat, salam hebat, salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.